Pemirsa, puluhan rumah di 3 desa di Blitar, Jawa Timur rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ayo, goyang apa? Angin puting beliung disertai hujan deras melanda Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kencangnya angin memporak-porandakan atap rumah warga di 3 desa, yakni Desa Ponggok, Desa Ringin Anyar, dan Desa Kebon Duren. Puluhan rumah warga mengalami kerusakan berat terutama di bagian atap, beberapa di antara juga tertimpa pohon berukuran sedang. BPBD Kabupaten Blitar langsung menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu warga terdampak. BPBD masih melakukan pendataan ulang terkait jumlah korban di 3 desa. Petugas gabungan BPBD, Kepolisian, TNI, dan Dinas Sosial serta relawan bergotong royong membantu membersihkan rumah terdampak puting beliung. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta Ainus melaporkan. Fenomena hujan es terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengejutkan warga dan sempat menimbulkan kekhawatiran. Selain butiran es, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan belasan pohon tumbang dan sejumlah atap rumah warga rusak. Butiran es sebesar kelereng jatuh menimbulkan suara gaduh saat menghantam atap rumah berbahan baja ringan. Butiran es juga nampak berserakan di halaman rumah, rumput, dan lantai teras. Hujan es disertai angin kencang dan berlangsung lama ini sempat membuat warga panik. Sebagian warga sempat mengira atap rumah mereka rusak karena suara benturan yang terdengar sangat keras dan berisik. Akibat insiden ini, belasan pohon di sejumlah desa tumbang menutupi akses jalan dan sebagian menimpa fasilitas umum serta pagar tembok pemakaman. Terus? Kenceng banget, terus kita tuh dengar ada suara kayak suara es ya. Terus keluar ternyata itu benar itu suara dari hujan es. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dampak kerusakan akibat angin kencang dan hujan es juga telah ditangani oleh warga bersama tim SAR gabungan setempat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Ainus melaporkan. Banjir bandang melanda 4 kecamatan di Tulungagung, Jawa Timur. Bencana ini merendam permukiman warga, sekolah, serta fasilitas kesehatan. Banjir turun. Banjir bandang melanda sejumlah desa di 4 kecamatan di Tulungagung, yaitu Kecamatan Besuki, Campur Darat, Tanggung Gunung, dan Kalidawir. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari 4 jam pada Jumat malam. Dampak terparah terjadi di Desa Besole, Kecamatan Besuki. Banjir bandang menerjang kawasan permukiman warga dan fasilitas umum. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Meski air cepat surut, namun banjir meninggalkan lumpur tebal. Kita hujan disertai juga lumpur dari gunung dan tentunya ini memang sangat berdampak terutama di SD3, SD5, Puskesmas, terus sekitaran Balai Desa Besole. Kecamatan mana saja Pak yang terdampak? Kecamatan kita Besuki, Kalidawir, dan juga Tanggung Gunung. Yang paling parah? Yang paling parah di Besole. Hingga Sabtu siang, petugas terus melakukan pembersihan dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal Ainus melaporkan. 9 hari berlalu, banjir masih merendam ribuan rumah di Subang, Jawa Barat. Ratusan warga juga masih bertahan di kolong flyover menunggu air surut dan bantuan datang.
Dari pantauan udara, banjir masih menggenangi ribuan rumah di Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dibanding hari sebelumnya, ketinggian air hari ini memang mulai surut sekitar 30 cm, namun ribuan warga masih memilih mengungsi di berbagai titik. Salah satunya di kolong flyover. Meski sudah beberapa kali diminta pindah, mereka tetap bertahan dengan alasan lokasi yang dekat dengan rumah. Para pengungsi mengaku kebutuhan makan selalu terpenuhi. Namun setelah 5 hari mengungsi, bantuan selimut, minyak kayu putih, hingga susu bayi belum mereka terima. Bebas, yang telur, sama kayu putih, sama selimut, sama kasur. Selama ini belum ada bantuan seperti itu? Belum. Neng masih bertahan sama bayinya di sini? Iya. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah langsung bertindak nyata agar banjir tak datang kembali di kemudian hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda iNews melaporkan. Memasuki minggu kedua bencana banjir di Karawang, Jawa Barat, ketinggian air masih mencapai atap rumah. Sementara ribuan pengungsi masih bertahan di pengungsian. Inilah kondisi banjir yang merendam kawasan Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai atap rumah warga. Derasnya arus banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Ribuan warga terdampak masih bertahan di tenda pengungsian, ruko, serta posko darurat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Posko darurat tersebar di 12 kecamatan dari 31 desa terdampak. Pemkab Karawang mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan penyakit pasca banjir. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan. Petugas gabungan terus menyalurkan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan juga selimut untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Memasuki hari ke-8 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR menemukan 6 body pack korban yang tertimbun material longsor. Hingga kini total 66 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 49 diantaranya berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-8, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 10 kantong jenazah di sejumlah titik longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh body pack tersebut kemudian diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat untuk proses identifikasi. Hingga hari ke-8, total korban yang telah ditemukan sebanyak 70 kantong jenazah dari 80 warga yang dilaporkan menjadi korban. Proses pencarian dan evakuasi akan dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan mengedepankan keselamatan seluruh personel lapangan. Seorang pria asal Prancis yang tinggal di Indonesia turut ambil bagian dalam penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dengan keahliannya sebagai koki, ia mendedikasikan diri menjadi relawan dapur umum, memasak dan menyiapkan ratusan porsi makanan bagi warga terdampak yang mengungsi. Inilah David Kaileba, pria asal Prancis yang kini menetap di Bandung menjadi salah satu relawan dapur umum pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejak hari kedua setelah bencana, David secara sukarela turun langsung memasak makanan bagi para pengungsi. Keputusan tersebut ia ambil setelah mendapat informasi adanya kebutuhan tenaga relawan dapur umum melalui komunitas kemanusiaan yang ia kenal. Selama berada di dapur umum, David bersama relawan lain menyiapkan berbagai menu sederhana namun bergizi seperti omelet, mie goreng sosis, nasi, hingga camilan bala-bala atau bakwan. Ada yang bilang ada bencana, ada butuh bantuan ya. Saya lihat jadwal saya belum ada kerja, jadi datang sama teman. Pas di sini memang lihat ya kita rame-rame enak, kita bisa masak halal, toib, dan kita senang-senang kita bantu banyak orang. Bukan bantu aja, tapi kita cari yang untuk menjadikan lebih baik ya. Karena setiap hari kita
Setiap harinya dapur umum ini mampu memproduksi sekitar 700 porsi makanan. Dengan dukungan 3 dapur termasuk dari unsur TNI dan Polri, total makanan yang disiapkan bisa mencapai sekitar 2.000 porsi dalam satu kali waktu makan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, dalam satu hari 5 pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman hingga 4 pejabat OJK. Pengunduran diri kelimanya sebagai tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Imam Rahman mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal sejak 30 Januari 2026. Imam menyebut pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Tak lama setelah Imam mundur, menyusul Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar serta 2 pejabat OJK lainnya, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarto Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksa Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara. Disiarkan dalam siaran pers pengunduran diri ketiga pejabat OJK ini sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah mundurnya Imam Rahman. Menyusul 3 unsur pimpinan OJK dan Dirut OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara juga turut mengundurkan diri. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas jasa keuangan secara nasional. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya menilai pengunduran diri Dirut Bursa Efek Indonesia Iman Rahman sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG 2 hari terakhir. Bahkan Purbaya juga menyebut amblesnya IHSG akibat kelalaian Iman dalam menindaklanjuti masukan dari MSCI. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menekankan tidak ada dampak apapun terkait pengunduran diri Iman Rahman sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Iman Rahman menyusul runtuhnya IHSG 2 hari terakhir. Iman pun dianggap memiliki kesalahan fatal, yakni tidak menindaklanjuti laporan dari Morgan Stanley Capital International, MSCI, hingga membuat runtuhnya IHSG. Tanggapan saya itu, saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ sehingga kita mengalami correction dalam kemarin. Dan kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain. Dianggapnya ekonominya nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya IHSG dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321. Tak hanya itu, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski demikian, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengundurkan diri. Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik.
Terkait hal tersebut, Purbaya kembali menekankan bahwa pengunduran diri di Rut BI merupakan sinyal positif bagi orang yang mengerti pasar modal. Dari Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, harga emas kembali turun pada Sabtu 31 Januari 2026. Harga emas Antam turun sebesar Rp260.000 dari Jumat kemarin seharga Rp3.120.000 kini menjadi Rp2.860.000 per gramnya. Setelah sempat meroket naik dan berada pada level tertinggi pada Kamis 29 Januari 2026, harga emas menunjukkan tren penurunan pada Jumat 30 Januari dan berlanjut pada Sabtu 31 Januari 2026. Harga emas Antam pada Kamis lalu mencetak rekor di harga Rp3.168.000 per gram. Kemudian turun Rp48.000 pada Jumat di harga Rp3.120.000 per gram dan berlanjut menurun tajam sebesar Rp260.000 pada Sabtu di harga Rp2.860.000 per gramnya. Tidak hanya Antam, harga emas yang ditawarkan oleh Pegadaian pada Sabtu 31 Januari 2026 juga kompak melemah. Penurunan harga ini berlaku untuk berbagai produk termasuk buatan Galangi 24 dan UBS. Harga emas Galeri 24 pada Sabtu 31 Januari turun Rp89.000 di harga Rp3.171.000 per gram dari sebelumnya pada Jumat di harga Rp3.260.000 per gramnya. Hal yang sama juga terjadi dengan harga emas UBS yang turun Rp89.000 menjadi Rp3.186.000 per gramnya dari sebelumnya pada Jumat di harga Rp3.275.000 per gramnya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Masjid As-Sakinah yang berlokasi di gedung Toko Daging Nusantara Tebet, Jakarta Selatan. Masjid yang berada di kawasan usaha ini dibangun sebagai ruang ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial bagi karyawan dan juga masyarakat sekitar. Masjid As-Sakinah yang terletak di dalam gedung Toko Daging Nusantara Tebet resmi digunakan setelah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kehadiran masjid ini menjadi simbol perpaduan antara kegiatan usaha dan nilai keagamaan di tengah kawasan perdagangan. Masjid As-Sakinah diharapkan dapat menjadi contoh bahwa ruang usaha juga dapat menjadi ruang ibadah dan juga kegiatan sosial. Beliau menyampaikan sudah membuat 4 masjid. Di antara 4 masjid itu ada yang nama ibunya. Terus terang di situ saya nangis. Saya belum pernah punya masjid atas nama ibu saya. Ini juga dari bukan hanya untuk beribadah, tapi kita menyelenggarakan dalam bentuk pendidikan, kemudian sosial, dan juga yang kami lakukan adalah kami ada di beberapa daerah. Lisa Manoban atau yang dikenal dengan Lisa Blackpink syuting film di sejumlah lokasi di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, syuting juga dilakukan di Tangerang, Bekasi, dan juga Depok. Indonesia menjadi salah satu lokasi syuting film Extraction Taigo yang dibintangi artis Lisa Manoban atau yang lebih dikenal dengan Lisa Blackpink. Tak hanya Lisa, film Korea ini juga dibintangi sejumlah sosok terkenal lainnya, yaitu aktor Ma Dong-seok. Di Tangerang, Banten, syuting dilakukan di sekitar pintu air 10, sehingga jalan di KS Tubun pun ditutup mulai tanggal 28 hingga 31 Januari 2026. Pengamanan di lokasi syuting pun diperketat untuk memastikan kelancaran proses pengambilan gambar. Ini merupakan kebanggaan bagi kita ya. Kota Tangerang dijadikan syuting dengan artis-artis internasional. Dan ini juga untuk mengenalkan Kota Tangerang kepada dunia. Ya. Karena ini juga akan berpengaruh kepada perkembangan perekonomian termasuk UMKM yang ada di Kota Tangerang. Memang sementara ini ada penutupan jalan, itu sifatnya sementara ya, kepada masyarakat. Kami mohon maaf.
Tak hanya di Tangerang, rencana syuting juga akan dilakukan di Jakarta. Kota Tua dipilih menjadi salah satu lokasi syuting di Jakarta. Lalu lintas di sekitar Kota Tua dialihkan, pengamanan pun ditingkatkan. Berdasarkan izin yang diterima Polda Metro Jaya, rencananya syuting akan dilakukan di Kota Tua, Kastil Batavia, Muara Baru, Cikini Hospital, Bekasi, dan Kota Depok. Lisa Manoban adalah anggota grup musik asal Korea Selatan Blackpink. Grup musik wanita ini menjadi salah satu grup yang sangat terkenal di dunia. Sejumlah penghargaan pun telah diraih Lisa bersama anggota lainnya, Jennie, Rose, dan Jisoo.